Assalamualaikum, welcome back to Mama Fauzan channel. So hari ini aku mau kasih informasi tentang biaya homeschooling untuk lembaga non formal ya. Jadi salah satunya adalah homeschooling Kak Seto, nomor 2 adalah homeschooling Primagama, satu lagi adalah homeschooling Talenta. So buat kamu yang pengen anaknya ikutin homeschooling dengan lembaga non formal, simak terus videonya. Oke, aku mau cerita dulu. Jadi aku mendapatkan curhat di DM Instagram aku. Jadi ada salah satu dari temen kita, subscriber aku juga. Jadi anaknya itu dikeluarin dari sekolah, padahal udah kelas 3 SD. Anaknya itu mengalami gangguan fokus ya. Dia ada ADHD-nya juga. Cuma menurut aku anaknya itu pinter gitu. Ada satu masalahnya yaitu dia nggak mau nulis gitu. Jadi di sekolahnya karena dia sekolah formal, kemudian karena dia nggak mau nulis, jadinya nggak ada yang bisa dinilai seperti itu. Menurut aku sekolahnya ini kurang bijaksana ya, dalam artian sebenarnya ada solusi nih kalau misalnya anaknya memang nggak mau nulis. Nomor 1 adalah tutoring, nomor 2 adalah remedial, nomor 3 adalah memberikan shadow teacher atau guru pendamping. Nah, guru pendamping juga sebenarnya orang tuanya juga bisa cari sendiri, dalam artian sekolahnya bisa membantu mencarikan ataupun orang tuanya bisa mencari sendiri. Jadi di sekolah itu sebenarnya anak yang mengalami gangguan perkembangan ataupun gangguan fokus sebenarnya bisa banget tetap berprestasi. Dia hanya belum mau menulis gitu secara konsisten, tapi sebenarnya kalau dia ingatin itu dia bisa gitu. Jadi cukup disayangkan karena anaknya tuh sudah punya temen gitu ya, udah cocok sama sekolahnya, udah cocok sama gurunya, kasihan banget gitu. Cuma akhirnya mama-mamanya ini yang curhat ke aku, akhirnya mereka homeschooling, jadi mereka ngajarin anaknya sendiri gitu di rumah. Terus mereka nanya, "Mam, kalau misalnya biaya homeschooling non formal kayak Kak Seto itu berapa?" So hari ini aku udah dapet beberapa data karena aku udah menghubungi sama customer service-nya mereka, adminnya mereka ya. Jadi silahkan kamu lihat di layar. Ini ada kabar baik buat kamu yang tinggalnya di daerah Tangerang dan sekitarnya kayak BSD gitu ya. Ya Tangerang. Kak Seto itu udah buka sekolah formal, jadi sekolah dasar khusus gitu ya. Apalagi kalau misalnya anak kamu ada speech delay-nya atau gangguan fokus, itu cocok banget tuh sekolah di situ. Tapi aku nggak bertanya masalah biayanya berapa, karena anak aku udah sekolah di sekolah Islam yang di deket rumah gitu. Jadi kalau kamu ingin tahu sekolah Kak Seto yang sekolah formalnya, silakan lihat di layar. Di situ ada CS, ada nomor WhatsApp-nya, terus ada juga websitenya. Silakan kalian hubungin sendiri ya. Karena hari ini aku cuma mau bahas tentang homeschooling Kak Setonya. Oke. Nah, di layar udah ada biaya-biaya di homeschooling Kak Seto. Jadi ada 4 program yang bisa dipilih sesuai biaya juga, atau pilih mana yang cocok menurut kamu sebagai orang tua gitu ya. Ada pertimbangan tertentu. Silakan lihat di layar. Jadi ada nomor 1 adalah yang namanya program komunitas. Jadi komunitas program ini kayak klasik ya, jadi dia tuh belajar di sekolah di gedungnya Kak Seto, tapi seminggu cuma 3 kali kalau nggak salah. Itu kalian bisa lihat ya, itu adalah Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau misalnya untuk yang SD dari jam 8 sampai dengan dari jam 9 sampai dengan jam 12 gitu ya. Itu yang untuk komunitas. Jadi maksimal satu kelas adalah 12 peserta didik. Dan pembelajaran untuk tadi SD adalah Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 12. SMP itu Selasa, Kamis, Jumat jam 9 sampai jam 12. SMA itu ada 2 pilihan, Senin, Rabu, Jumat jam 1 sampai jam 4. Dan satu lagi Selasa, Kamis, Jumat dari jam 1 sampai jam 4. Jadi pembelajaran dalam satu hari adalah
2 mata pelajaran. Ya, mata pelajarannya kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Terus dapat apa aja nih? Dapat paket pembelajaran seperti silabus, modul, Google Classroom, panduan KBM online, dan video materi pembelajaran. Tapi setiap Jumat itu akan ada kegiatan non-akademik seperti talent class, sharing class, atau pembelajaran materi pelengkap. Nah, nilainya gimana nih? Ada evaluasi pembelajaran, ada dari lembar kerja, portofolio. Kemudian ada juga USBN sama UNBK, observasi pembelajaran, terus rapotnya juga ada nih. Jadi walaupun milihnya yang di rumah ya, yang online, itu juga kalau misalnya mau ujian harus ke gedungnya atau ke sekolahnya gitu. Output pembelajarannya ada rapot, kemudian ada rapot laporan hasil belajar, ada rapot capaian hasil belajar, ada grafik pengembangan sikap, ada SHUN, sama ada ijazah. Ijazahnya apa? Biasanya kesetaraan paket A buat yang SD. Jadi setiap orang tua akan mendapatkan fasilitas WA group guna menyampaikan segala informasi. Nah, kegiatan non akademiknya ini seru-seru ya. Ada inspiring story class, ada coaching class, ada edu trip, ada edu camp, ada parenting class, sama family camp. Terus visit dari gurunya, dan ada bimbingan konseling. Untuk komunitas online, jadi proses belajarnya menggunakan pembelajaran multi-channel learning dengan menggunakan learning management system. Jadi untuk pendampingan belajar dilakukan oleh tutor, kayak gitu. Jadi dilakukannya seminggu 3 kali secara online dengan 2 kali pembelajaran akademik dan 1 pertemuan talent class. Jadi yang di hari Jumat itu tuh ketemuan di sekolah gitu ya. Jadi pembelajarannya dalam 1 hari ada 2 mata pelajaran, terus dapat apa aja? Dapat silabus, soft file, Google Classroom, panduan KBM, sama video materi pembelajaran. Evaluasi belajarnya itu hampir sama kayak tadi, cuma kalau yang online ada ujian lisan. Kalau auto pembelajarannya, rapot-rapotnya sama aja sih kayak yang tadi untuk komunitas. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu distance learning. Jadi adalah proses belajar yang dilakukan secara mandiri. Jadi peserta didik akan didukung kurikulum dan bahan ajar. Untuk pendampingan belajar dilakukan oleh keluarga atau tutor visit dengan waktu yang fleksibel. Jadi ini jamnya bebas banget yang untuk distance learning. Kalau nggak salah sih sama aja lah ya, dapat paketnya apa aja sama aja kayak tadi. Karena dia online jadi ada ujian lisan kayak gitu. Kemudian untuk distance learning tunggal adalah program dengan metode belajar mandiri, di mana peserta didik dapat menggunakan kurikulum yang disediakan oleh Kaseto dan sumber belajar berdasarkan referensi yang dianjurkan oleh Kaseto. Siswa bisa belajar mandiri atau bisa belajar dari bimbel. Bisa juga jika siswa berada di luar negeri. Kemudian mendapatkan paket pembelajarannya hampir sama dengan evaluasi yang sama seperti yang online tadi, yang distance learning sama yang online. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, cuma kalau misalnya kemarin tuh aku udah nanya sama customer service-nya, ada salah satu kekurangan. Jadi selain homeschooling Kaseto ini biayanya, uang pangkalnya lumayan, dia juga nggak bisa dicicil mam ternyata, karena biasanya kalau uang pangkal kan bisa dicicil 3 kali, nah ini nggak bisa gitu. Oke. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, buka aja websitenya, udah tertera di layar aku, dan bisa WA langsung ke adminnya. Adminnya itu responsif banget dan detail, dan sabar banget untuk ngajuin pertanyaan tuh, mereka akan jawabnya itu cepet gitu ya, dan mau nanya apa aja juga bisa. Dan nanti kalau misalnya kamu ditanya misalnya 3
tinggalnya di mana, nanti akan dikasih lagi customer service yang berada di daerah tersebut. Misalnya kayak di Bekasi gitu kan, Kak Seto Bekasi ada, nanti dikasih nomor lagi untuk customer service yang di Bekasi. Sekarang homeschooling yang kedua yaitu yang di Primagama. Jadi aku menghubungi di homeschooling Primagama Jakarta Barat. Jadi untuk biaya pendaftaran adalah 500.000, uang pangkalnya itu untuk SD adalah 9 juta rupiah. Ini bisa dicicil sama 3 kali ya Mam. Terus kalau nggak salah ada diskon juga. SPP-nya per bulan itu untuk komunitas, yaitu yang masuk seminggu 3 kali, itu adalah 1.850.000. Kalau yang untuk individu tuh biasanya belajarnya satu anak satu guru itu adalah 2.600.000. Sementara untuk yang belajar maunya mandiri aja itu bisa sebulannya 1.200.000. Nah, dapat fasilitas apa aja nih? Banyak, karena dia ada psikolognya ya. Jadi ada namanya tes biometri, tes minat bakat, kemudian ada vokasi, ekstrakurikuler, terus ada konseling, sama ada ekskul yang seru-seru kalau nggak salah kayak gitu. Jadi uang pangkalnya itu dialokasikan 50% buat biaya gedung sama 50% untuk fasilitas siswa. Jadi bayarnya ini per bulan. Kemudian kalau misalnya naik kelas, pas naik kelas itu ada namanya registrasi. Jadi misalnya sekarang kelas 3 SD, tahun depan kan kelas 4 SD, berarti bayarnya 4.500.000 di depan. Yang terakhir ini ada homeschooling talenta. Jadi untuk homeschooling talenta ini ada di beberapa wilayah. Silakan kamu hubungin aja, di situ ada nomor teleponnya di layar, nomor WA-nya. Kemudian itu biaya daftarnya 750.000. Nah, ini uang pangkalnya sama aja. Kalau misalnya mau online, mau komunitas, apa mau privat, uang pangkalnya sama aja 10 juta rupiah. Dan sama kalau misalnya naik kelas, itu bayar namanya registrasi 50%. Jadi kalau sekarang kelas 3, bayar naik kelas 4, pas kelas 4 bayar 5 juta rupiah gitu. SPP bulanannya itu kalau yang online itu sebulannya 500.000. Kalau yang komunitas itu 1 juta, dan kalau yang privat itu 2 juta rupiah per bulan. Nah, biasanya sih sekelas sekitar 10 sampai 12 orang juga, sampai 15 orang gitu. Samalah kurang lebih. Sebenarnya aku banyak mau menghubungi homeschooling non formal yang lain, cuma yang benar-benar kayak cepet responsnya ini ya 3 ini gitu ya. Dan siapa tahu teman-teman semua tertarik untuk ikutan homeschooling daripada sekolah normal, karena mungkin karena apa ya, anaknya masih terapi, terus butuh waktu fleksibel, terus kayaknya anaknya kok mungkin belum siap sekolah ya. Kalau misal kamu pengen tahu, misalnya anak kamu masih speech delay nih, umurnya 6 tahun, mau masuk sekolah sekarang apa tahun depan gitu ya, mau masuk tahun depan apa tahun depannya lagi, mau masuk umur 6 apa mau 7 tahun, coba aja kalian homeschooling dulu gitu untuk melihat kesiapannya dia. Misalnya ngambil homeschooling komunitas gitu, jadi begitu nanti udah kelas 2 SD kan bisa ya kalian misalnya mau pindah ke sekolah formal ya bisa aja gitu. Tapi kan kalian tuh anaknya udah dibekali, setidaknya tuh udah nyuri start duluan, dan kalian bisa nilai kalau anaknya tuh oh sebenarnya siap kok gitu. Dan homeschooling tuh enaknya guru-gurunya tuh tahu ilmu psikologi gitu, jadinya dia tahu pendekatan yang tepat buat anak kamu gitu. Karena yang dinilai itu tes minat bakat, karena dari pertama itu pasti dites biometri, mau Primagama atau maupun talenta. Apalagi Kak Seto itu dites, aku nggak tahu ya kalau yang homeschooling Kak Seto itu di biometri apa enggak, cuma dia ada tes minat bakat. Anaknya tuh dilihat sebenarnya bakatnya tuh apa, karena sebenarnya anak itu nggak perlu melulu akademis. Kalau memang bakatnya non akademis nggak apa-apa juga kan, bisa kita dukung gitu, jadi ketahuan gitu. Dan style belajarnya kalau homeschooling itu kan dia lebih santai ya, anaknya nggak tertekan, karena yang diajarin
nanti dilihat gitu sama gurunya, oh yang ini jangan dulu deh gitu, oh yang mungkin yang bahasa dilihat gitu levelnya mungkin belum mencapai seperti seumurannya, jadi oh berarti ini one on one atau enggak tutoring kayak gitu. Kalau misalnya udah bisa, oh bisa deh komunitas, atau anaknya udah mandiri banget, oh bisa kelas online kayak gitu. Kalau kelas online bukan berarti kuper, karena nanti hari Jumat tuh ketemu temen-temennya, karena ada kegiatan non akademik. Ya banyak yang seru sih kalau misalnya di Primagama itu ada masak-masak, ada berenang, terus ya macam-macam kan, kamu bisa lihat tadi di layar ya sesuai brosurnya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya anak kamu kurang cocok nih rasanya di sekolah formal, misalnya sekarang udah kelas 3 SD gitu, mau pindah ke homeschooling itu juga bisa. Tadi dilihat aja ya kalau yang di homeschooling Kaseto setiap jenjang kelas itu kan biayanya lain-lain, tapi itu bayarnya cuma sekali aja kok. Gitu. Misalnya masuk kelas 3 ya udah bayarnya pas kelas 3 aja. Dan bayarnya sekali. Untuk tahun depannya dia nggak ada registrasi, nggak kayak yang lain gitu. Jadi dipertimbangkan aja biayanya kayak gimana. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Dadah.